warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meraih masa depan. Yes, 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 Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, coba kalian lihat dulu di kolong meja dan di bawah meja, masihkah ada sampah? Baik, kalau sudah bersih dan tidak ada sampah yang tertinggal, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik anak-anak, Bu Guru mau tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, bila masuk semua berarti kita telah diberi kesehatan untuk belajar bersama-sama kembali. Baik anak-anak, kemarin itu hari apa ya? Hari Minggu, Bu. Hari Minggu. Biasanya pada umumnya kalian pasti bisa menyebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan warga kampung di hari Minggu. Jogging. Jogging, good job. Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong, apalagi? Kerja bakti, good. Oke, kalian adalah murid ibu yang sangat pintar dan hebat. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan pengertian dari gotong royong, yang dimana gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contohnya yang di kelas itu adalah piket. Baik, dimana piket tersebut biasanya kalian lakukan bersama teman sekelas kalian. Dimana manfaat piket tersebut supaya kelas kita menjadi bersih dan sehat. Kemudian tujuan dari piket adalah 1. Mempererat kerukunan antar teman. 2. Dengan kerjasama maka pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, mari kita lanjutkan membuka buku paket tema 2, subtema 1 tentang gotong royong. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan dan silahkan kalian kerjakan. Setelah itu dikumpulkan di meja ibu dengan rapi. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farihatul Makfiroh, NIM 1986206016 dari Prodi PGSD 2019 STKIP PGRI Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Oke, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memberikan ice breaking biar kita sebelum memulai pelajaran agar semangat. Kita akan melakukan ice breaking tepuk semangat. Oke, tirukan Ibu ya. Contohkan, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Sekarang kita sama-sama tepuk semangat, oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Kalian pada semangat semua. Setelah melakukan ice breaking, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dia masuk.
Winda masuk. Rifai masuk. Wah, pada masuk semua ya. Sangat semangat sekali ya kalian. Baik, kita hari ini akan belajar tema 2 tentang selalu berhemat energi, subtema 3 tentang energi alternatif, dan pembelajaran pertama. Oke anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Terdapat bermacam-macam contoh energi alternatif yang tersedia di alam, seperti energi matahari, energi angin, energi air, dan energi panas bumi. Kita sangat memerlukan energi ini untuk menggantikan sumber-sumber yang sudah habis. Energi alternatif tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Sumber-sumber tersebut banyak tersedia di alam dan kita bisa menggunakan kapan saja. Pada era modern ini, negara-negara maju banyak beralih ke energi alternatif karena energi alternatif yang ramah lingkungan dan juga sebagai tenaga pembangkit listrik. Nah, berikut ini adalah contoh sumber energi alternatif yang ada di alam. Sumber energi ini dapat digunakan untuk menggantikan energi yang utama, yaitu bahan bakar fosil. Oke, contoh sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari, yang kedua panas bumi, yang ketiga angin, dan yang keempat air, dan yang kelima biomasa. Oke anak-anak, kita akan membahas sumber energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi utama untuk planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun, manusia telah memanfaatkan energi matahari untuk kehidupannya. Energi matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, seperti menjemur hasil panen dan membuat garam dan sebagainya. Pemanfaatan langsung energi sinar matahari dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengumpul panas yang disebut kolektor. Sinar matahari dikonsentrasikan dengan kolektor suhu pada suatu tempat, sehingga memperoleh suhu yang lebih tinggi. Selain itu, energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik loh anak-anak. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri dari rangkaian panel unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua yaitu energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang muncul dari dalam bumi. Energi ini biasanya disebabkan oleh aktivitas vulkanik gunung berapi. Oleh sebab itu, di tempat-tempat gunung berapi terdapat tempat-tempat yang menyemburkan gas dan air panas. Dalam energi panas bumi terdapat panas geotermal. Panas geotermal memiliki 3 sumber utama, yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Itulah anak-anak sumber energi alternatif panas bumi. Yang ketiga yaitu energi angin. Energi angin adalah energi yang berasal dari hembusan angin. Beberapa negara sudah mulai melirik energi ini anak-anak, terutama Belanda. Belanda sudah sejak dulu menggunakan energi angin ini sebagai sumber energi. Kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air irigasi. Kincir angin di Belanda bentuknya yang besar dan terlihat berat sehingga putarannya lambat. Akan tetapi baling-baling yang besar dan berat itu dapat menghasilkan tenaga yang besar pula. Energi angin juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin yang disambungkan menggunakan generator yang dapat menghasilkan energi listrik turbin angin. Yang keempat yaitu air. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini mengalir. Contohnya aliran sungai, gelombang pasang surut, ombak, dan arus laut.
Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang mana menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Di Indonesia, penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik loh anak-anak dalam skala besar. Jadi energi angin ini dapat digunakan menjadi energi listrik ya anak-anak. Yang kelima yaitu biomasa. Biomasa adalah massa tumbuhan dan kotoran hewan yang dapat memberikan energi, baik dengan dibakar langsung maupun setelah diubah menjadi bahan lain yang pembakarannya lebih mudah. Sumber energi biomasa berasal dari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah sisa-sisa atau pembuangan dari manusia dan hewan. Instalasi biomasa dapat dibangun dari tangki kotoran manusia dan hewan. Gas yang keluar dari instalasi ini disebut biogas. Jadi biogas ini berasal dari kotoran manusia dan hewan ya anak-anak, dan kemudian bisa menjadi energi. Bisa menjadi energi alternatif. Nah anak-anak, itulah tadi yang Ibu bahas tentang sumber energi alternatif. Jadi, sumber energi alternatif dapat digunakan terus-menerus. Jadi, energi alternatif tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus ya anak-anak. Kapanpun kita bisa menggunakannya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua, yaitu merangkum apa yang Ibu sampaikan tadi, dan juga buatlah peta pemikiran mengenai sumber energi alternatif. Ibu akan memberikan waktu dikumpulkan besok. Jadi anak-anak bisa mengerjakan sepulang sekolah. Baik, itu dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalian semua. Anak, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah jika baik. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga sholawat tetap tercurahkan untuk baginda kita. Siapa anak? Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Nah, sebelum kita memulai pembahasan di kelas kita ini, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk diberikan kewawasan untuk mencari ilmu. Baiklah, dimulai berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, berdoa sudah selesai. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba dibuka halaman 101 sampai 103. Coba dibaca-baca, itu terdapat tentang sejarah Indonesia sejak dijajah oleh Belanda. Silahkan dibaca-baca, dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Insya Allah Bapak akan bisa menjawabnya. Silahkan dibuka. Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang jawab, maka saya akan beri kuis kepada anak-anak. Minim tiga aja sebutkan, dan lahirnya dan meninggalnya para pahlawan kita. 3 aja, maksimal 3. Bisa? Baiklah, kalau tidak ada yang bisa, saya akan membacakan atau saya akan menjawab dari 3 pahlawan tersebut. 1. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785, bertepatan lahirnya di Yogyakarta. Meninggal 8 Januari 1855. Meninggalnya di Makassar karena beliau dicari oleh Belanda untuk
ditanyakan bagaimana dia untuk menentang Belanda. Yang kedua yaitu Imam Bonjol. Imam Bonjol ini sebetulnya dia seorang ulama, namun di desanya tidak ada yang ingin berjuang. Akhirnya dia berjuang fisabilillah untuk melawan penjajah di tempatnya, yaitu di Bonjol. Dan dia sejak memerangi Belanda, perangnya itu dijuluki Perang Padri, perang melawan Belanda dari wilayahnya. Itu namanya Perang Padri. Dan Perang Padri itu dimulai pada 1803 sampai 1838. Nah, tanggal lahirnya beliau atau tahunnya 1772 di Bonjol. Beliau meninggal 16 November 1864. Dan akhirnya dia dijuluki nama Imam Bonjol. Dan yang ketiga, pahlawan kita, yaitu dari Maluku. Siapa lagi anak-anak? Kapitan Patimura. Kapitan Patimura lahir 8 Juni 1783 di Haria. Beliau meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Nah, itulah tadi ulasan atau pembahasan dari sejarah Indonesia atau pahlawan Indonesia yang gugur, dan jasa-jasanya diabadikan. Semoga di akhirat kedudukannya dilimpahkan. Nah, anak-anak, ada yang perlu ditanyakan kali ini dari tiga pahlawan kita ini? Silahkan, ada yang ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada ditanyakan, maka kita sebagai warga Indonesia harus menghargai para pahlawan, yaitu dengan berjuang. Berjuang apa? Bukan berjuang untuk melawan ini, melawan itu. Berjuang kita melawan kemalasan, berjuang kita melawan hawa nafsu. Itulah perjuangan kita hari ini dan hingga ke depannya. Jadi kita sebagai penerus para pahlawan, ya setidaknya kita memberikan yang terbaik untuk negara kita ini. Jangan sampai kita mau diadu domba oleh siapapun. Contohnya di negara-negara lain. Naudzubillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, jika baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengawalinya dengan ice breaking agar kalian semangat, oke? Jika Ibu bilang tepuk semangat, semangat gitu ya. Kalian harus tepuk semangat, oke? Ibu beri contoh ya. Tepuk semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk hari ini kita akan membahas tema 6, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Ayo, di sini siapa yang punya cita-cita? Kalian semua pasti punya cita-cita ya. Bisa jelaskan apa itu cita-cita? Ya, benar sekali. Cita-cita adalah sebuah harapan atau pencapaian yang akan kita capai di masa depan. Contohnya kayak polisi. Kita cita-citanya pengen jadi polisi nih Bu. Oke, berarti kalian harus rajin belajar ya buat mencapai cita-cita itu. Nggak boleh malas-malasan, karena polisi nggak ada yang malas. Kita silakan dibuka halaman
36 yang membuat puisi yang baik dan benar. Oke, apakah kalian ada yang tahu apa itu puisi? Ya betul, puisi termasuk karya sastra. Pengertiannya dong, masa ya karya sastra gitu aja? Ya benar, puisi adalah salah satu karya sastra. Lalu apakah ada yang tahu bagaimana cara membuat puisi? Oke, akan Ibu jelaskan ya, kalian dengarkan baik-baik. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau judulnya dahulu. Seperti contohnya kayak hebatnya cita-citaku, itu termasuk tema. Lalu yang kedua, menentukan kata kunci. Contohnya kayak hebatnya cita-citaku kan berhubungan dengan polisi. Jadi kata kuncinya yaitu polisi. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Cara memilih gaya bahasa yaitu contohnya terbang, mengendarai burung yang bermesin kayak pesawat gitu ya. Terus yang keempat, mengembangkan puisi seindah mungkin. Kalian harus memilih kata-kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan sekaligus bermakna dan tepat. Jadi gini, kalian yang kedua kita akan membahas tentang membandingkan daur hidup hewan. Ada yang tahu apa itu makna metamorfosis? Belum ya? Ya besok lagi harus dipelajari bukunya biar bisa, oke? Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan tahap perkembangan hewan. Contohnya, coba sebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Ya benar, kupu-kupu. Apa kalian tahu kupu-kupu itu termasuk dalam metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Belum ya? Ya udah, akan Ibu jelaskan ya. Hewan yang membandingkan daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis itu pun dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna juga metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yaitu kayak yang sempurna kupu-kupu, lalu nyamuk. Terus contoh yang metamorfosis tidak sempurna yaitu kayak kecoa, capung. Lalu untuk hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing, ayam, sapi. Kalau kalian bertanya gini, Bu, kenapa kok kucing tidak mengalami metamorfosis? Karena dalam setiap pertumbuhan kucing, dari anak kucing hingga kucing dewasa, kucing ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Seperti itu. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu tutup dulu ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa menghampiri Ibu di kantor. Ayo kita tepuk semangat lagi ya, biar kalian tetap semangat di pelajaran yang kedua. Tepuk semangat, semangat. Jika Ibu bilang tepuk satu kecambah, tul. Tepuk dua kecambah, tul. Oke gitu ya. Ayo kita tes dulu. Tepuk satu kecambah, tul. Tepuk dua kecambah, tul. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi anak-anak.
Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, karena dengan sehat kita dapat belajar dengan baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya bagus, baik mungkin dipertahankan ya anak-anak, karena banyak sekarang ada virus-virus jahat ya. Baik, sebelum ibu memulai materi pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, silahkan Riza. Ya, tepat sekali, minggu lalu telah mempelajari perbedaan masyarakat Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang kehidupan alam di sekitar. Sekarang ibu minta kalian membentuk 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kita akan melakukan diskusi bareng-bareng. Kelompok 1 yaitu diskusi tentang cara menjaga alam. Kelompok 2 tentang cara menanamkan rasa cinta terhadap alam. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah paham? Baik. Kalau sudah paham, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu diskusi 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Baik, setelah kita melakukan diskusi, sekarang ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, cara menanamkan rasa cinta terhadap alam liar dengan cara 1, mengajarkan bagaimana cara merawat kebersihan lingkungan, mulai dari kebersihan badan, pakaian, lingkungan rumah, dan sekitarnya. Yang kedua, mengajarkan tentang cara merawat makhluk hidup agar tidak musnah atau mati. Kerusakan alam juga dapat diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Dan yang terjadinya banjir, longsor, merusak hutan bakau, penebangan hutan liar. Maka dari itu kita dapat menanggulanginya dengan cara 1. Reboisasi, 2. Mencegah penebangan liar. Yang ketiga, pelestarian flora dan fauna seperti larangan berburu, mendirikan cagar alam dan jaga dan suak. Pelestarian flora dan fauna seperti larangan berburu, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang keempat, membuang sampah pada tepatnya. Baiklah, apa ada yang ditanyakan di pelajaran ibu hari ini? Untuk tugas di rumah, silahkan buka LKS-nya halaman 20. PR-nya yaitu mengerjakan pilihan ganda dan esai ya. Apa sudah jelas dengan tugasnya yang di rumah? Baik. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu lagu Tanah Air, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Kita mulai nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tepuk tangan.
Sampai di sini pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, semangat sekali hari ini ya. Habis makan apa tadi pagi? Makan nasi. Makan hati. Iya. Makan lapar. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Mbak Iva, Ya, Mbak Iva, silakan. di tempat duduk siap gerak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk Mbak Iva. Sekarang, siapa yang tidak masuk hari ini? Kiki, Bu. Mbak Inia. Banyak ya. Iya, Banyak Bu. dua anak yang tidak masuk ya. Iya, Bu. Kenapa? Sakit perut. Sakit perut. Mbak Inia sakit. Sakit apa? Sakit gigi. Wah, kasihan ya. Kita berdoa saja buat teman-teman kita yang sedang sakit. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Karena kita sudah berdoa hari ini dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mau meningkatkan rasa jiwa nasionalisme. Bagaimana cara kita meningkatkan jiwa nasionalisme? Dengan bernyanyi, Bu. Oke. Bernyanyi apa? Indonesia Raya. Iya. Oh, Siapa yang mau? Siapa yang mau memimpin? Mbak Alu. Mbak Irma. Mbak Irma mau, sudah angkat tangan. Silakan Mbak Irma maju memimpin. Gak apa-apa, nggak usah malu. Oke, untuk yang lainnya silakan berdiri. Baik, Bu. Oke, silakan Mbak Irma dimulai. 3, 4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya Mbak Irma, terima kasih ya Mbak Irma. Sama-sama, Bu. Selanjutnya untuk mengaitkan mata pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah apa, Bu? Lagu daerah yang mengajarkan kita tentang lingkungan. Apa ya? Lagu Ler-Iler, Bu. Oke, pintar. Oke, sekarang kita menyanyi lagu Ler-Iler. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Ler-Iler, La 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 ler. Iler. Kembali. Ler. Iler, La 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 ler. Iler. Jadi satu. Ler. Iler, Ler Iler, tandure wong sumiler,
pembelajaran hari ini kita selesai. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru yang mau bertanya. Oke, hari ini belajar apa saja ya? Lingkungan dan manusia. Oke, pintar, masih hafal. Ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Tidak, Bu. Bu Guru saja. Oke, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu manusia harus bisa menjaga lingkungan hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan hidup kita, maka bumi kita akan sakit seperti yang sekarang kita rasakan. Ada wabah virus corona. Jadi kalian harus memakai masker bila berpergian dan memakai jaket. Tetapi jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk pergi keluar, jangan Keluar. Iya, jangan keluar rumah dan tetap Di rumah. Oke, pintar. Untuk PR minggu depan, kalian bersama ibu menceritakan tentang sikap disiplin. Ya, bagaimana itu sikap disiplin menurut orang tua dan kalian. Oke, paham semua? Paham, Guru. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang memimpin doa hari ini? Mbak Irma. Saya kan Iya. sudah tadi, Bu. Sekarang Mbak Irma, Bu. Gitu, Mbak Irma ya. Baik, Bu. Silakan, Mbak. Kita mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihata wasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul adzim. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat semua. Oke, hari ini apa ada yang tidak masuk? Apa ada yang sakit? Baik, Bu absen dulu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan negeri kita. Itu banyak di negeri kita ini banyak sekali kaya akan sumber daya alamnya, terutama itu dari ladang, dari pegunungan banyak menghasilkan buah-buahan ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan negeri kita, tema 4. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Lanjut. Oke, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri. Sebelum kita akhiri, kita